Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, Studi Kasus di Balai Desa Kepadangan Tulangan. Kelompok kami terdiri dari Dwi Sri Lestari, Silvi Marta, Isya Syabiba, Devniar Sandi, Reni Rahmawati, dan Malan Raif. Bab 1, latar belakang. Fenomena saat ini, persentase penduduk miskin selama 5 tahun terakhir terus menurun. Namun, akibat pandemi COVID-19 berdampak mematikan perekonomian masyarakat. Program Keluarga Harapan atau PKH ini adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Namun indikasi masalah yaitu sejumlah persoalan dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk warga terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Tulangan. Di Desa Kepadangan, kondisi di lapangan masih banyak warga yang belum masuk data. Dikhawatirkan ketika bantuan dari Kemensos juga ditunjukkan dengan data yang sama, maka akan terjadi data penerima ganda. Jika penyaluran menggunakan data yang sama, tentu warga yang sudah mendapatkan bantuan akan mendapatkannya lagi. Sementara warga yang belum masuk data juga tidak bisa mendapatkannya. Berikut tabel 1,6 perkembangan jumlah kemiskinan program Keluarga Harapan PKH di Desa Kepadangan tahun 2016 sampai 2020. Untuk tahun ini ada 2.700 keluarga dengan dana yang diluncurkan 2 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah implementasi program data terpadu kesejahteraan sosial pengentasan kemiskinan di Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program data terpadu kesejahteraan sosial pengentasan kemiskinan di Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan. Untuk tujuan masalah yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program data terpadu kesejahteraan sosial pengentasan kemiskinan di Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program data terpadu kesejahteraan sosial pengentasan kemiskinan di Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan. Untuk manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis sebagai bahan kajian perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya dalam hal studi evaluasi kebijakan publik. Yang kedua manfaat praktis. Yang pertama bagi pemerintah sebagai saran atau masukan bagi pemerintah desa setempat dalam upaya evaluasi pengelolaan penyaluran dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, bagi masyarakat sebagai pengetahuan dan tambahan informasi bagi masyarakat mengenai kebijakan publik pengelolaan dana bantuan sosial dari pemerintah. Yang ketiga, bagi akademisi sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar mampu mengembangkan cara berpikir secara ilmiah dan sistematis terhadap suatu pemecahan masalah dikaitkan dengan teori evaluasi kebijakan publik. Penelitian terdahulu Cahyo Sasmito dan Edrin Rining Nawangsi. Penelitian terdahulu. Yang pertama, Cahyo Sasmito dan Edrin Rining Nawangsari 2019. Implementasi program Keluarga Harapan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Batu. Yang kedua, Selamat Agus Purwanto dan kawan-kawan tahun 2013. Implementasi kebijakan program Keluarga Harapan atau PKH dalam memutus rantai kemiskinan, kajian di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Yang ketiga, Kodizia Isnaini Khalifah tahun 2014. Implementasi program Keluarga Harapan atau PKH
dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Yang keempat, Resi Oktaviani dan Fatma Riza tahun 2018, implementasi program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan di pesisir selatan. Yang terakhir, Ria Hati Dewi Citra Larasati pada tahun 2018, implementasi program Keluarga Harapan atau PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kota Batu. Landasan teori. Yang pertama, George C. Edwards 3. Melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang paling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. 12 faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu faktor komunikasi, research, disposition, dan bureaucratic. Struktur Edward dalam Widodo 2019 halaman 96 sampai 110. Yang kedua, menurut Nugroho ada 2 karakteristik dari kebijakan publik, yaitu yang pertama, kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena makanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Wall, sebagaimana dikutip Tangki Lisan 2013 halaman 2, menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kerangka konseptual. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang fakir miskin dan anak terlantar. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang penanganan fakir miskin. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Yang pertama ada kebijakan publik, yaitu terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik yaitu sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Yang kedua, evaluasi kebijakan publik. Kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang pada substansi, implementasi, dan dampaknya. PKH atau Program Keluarga Harapan adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh pemerintah atau mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Pengentasan kemiskinan, tindakan baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan. Implementasi program George C. Edward, yang pertama ada efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Maka dari itu kita membuat judul yaitu implementasi program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidoarjo, studinya di Kecamatan Tulangan. Untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian situs penelitian ini yaitu di Kecamatan Tulangan dan Balai Desa Kepadangan terkait implementasi program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Informan nomor 1 yaitu Kepala Desa Kepadangan yang berjumlah 1 orang, 2 Sekretaris Desa 1 orang, 3 Koordinator Pendamping PKH di Desa Kepadangan yang berjumlah 1 orang. Kemudian yang nomor 4 penerima PKH yang berjumlah 2 orang. Metode penelitian
Fokus penelitian yaitu nomor 1 efektivitas, 2 efisiensi, 3 responsivitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan teori yang meliputi 1. Pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut kita akan membahas bab 4 yaitu penganalisisan data dan pembahasan. Dari wawancara dengan salah satu narasumber yaitu pendamping program Keluarga Harapan Kecamatan Tulangan mengatakan bahwa ada 3 program perlindungan sosial dalam PKH, yaitu pertama pendidikan. Dalam program pendidikan komponennya mencakup anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Kedua kesehatan. Dalam program kesehatan komponennya termasuk ibu hamil, bayi, balita, dan prasekolah. Ketiga kesejahteraan sosial. Dalam program ini komponennya yaitu penyandang disabilitas berat dan lansia usia 70 tahun ke atas. Adapun program perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk menunjang serta memperbaiki taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri dengan mendapatkan layanan di fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga sesuai kebutuhannya. Ada 3 program dari PKH yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat, yaitu yang pertama pendidikan, di mana semua anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas untuk mengembangkan intelektualitas maupun prestasi akademik demi kemajuan sebuah bangsa. Yang kedua, kesehatan. Sama halnya dengan pendidikan, kesehatan sangat perlu diperhatikan karena sehat itu sangat berharga demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dengan baik. Selanjutnya, penganalisisan data dan pembahasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Faktor-faktor dalam upaya mengentaskan kemiskinan. 1. Komunikasi yang telah terjalin dengan baik antara pendamping dan peserta program Keluarga Harapan. 2. Sumber daya memadai. 3. Struktur birokrasi pemerintah kepala dinas Kabupaten Sidoarjo dan kepala desa di Kepadangan Tulangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat dalam program Keluarga Harapan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. 1. Watak dan sikap yang kurang bertanggung jawab dari peserta PKH atas informasi yang diberikan oleh pendamping PKH. 2. Data di lapangan masih ditemukan adanya data peserta PKH belum akurat, di mana penerima PKH tidak memenuhi kriteria yang berlaku namun terdaftar pada data-data sebagai peserta PKH. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dari bab terdahulu maka disampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Implementasi PKH di setiap terdata dalam penerima program Keluarga Harapan, yaitu pada tahun 2014 program Keluarga Harapan merupakan program pengunggulan kemiskinan yang memberikan bantuan non-tunai bersyarat kepada penerimanya, dan bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dengan ketentuan 71 memiliki ibu hamil dan nifas atau menyusui, anak balita, anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA. Adapun tahapan program Keluarga Harapan: A. Tahap pertemuan awal. B. Memasukkan data ke sistem informasi manajemen. 3. Pembayaran. C. Verifikasi. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian, maka penulis dapat memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut. 1. Diharapkan kepada masyarakat peserta program Keluarga Harapan agar dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya. 2. Diharapkan juga kepada masyarakat agar dalam penyampaian keluhannya kepada pemerintah lebih baik menggunakan perwakilan dari mereka agar terhindar dari terjadinya perdebatan.
Ketiga, diharapkan kepada pemerintah agar dapat lebih teliti dan mengambil data yang berkenan dengan masyarakat desa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.